Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan wa auladuhu abroron wa khulata'uhu solihin wa antakuna rizquhu fi baladihi al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadaratal afadil, poro alim, poro kiai, poro habaib, tokoh-tokoh masyarakat, baik yang lagi beraktivitas dimanapun berada maupun yang ada di studio, Pak Haji Misto, Pak Haji Arjo, Pak Haji Miyarso, Pak Husaini, Abah Haji Saman, Mas Andi, dan kawan-kawan semuanya. Ada Ibu Satuni, ada Ibu Sampi, ada Ibu Sulis Tioning Tias, ada Bu Asia, Bu Haja Wiwi Mulyaningsih, ada Ibu Luciana dengan kosidahnya dari Semen Petrokimia Gresik. Ya, alhamdulillah. Mana tepuk tangannya buat kosidahnya Bu Luciana dari PT Petrokimia Gresik. Ya, yang namanya Anissa, karena kebetulan semuanya cewek ya. Ya. Kalau yang kosidahnya Pak Misto itu Ar-Rijal ya, mergo lanang kabeh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Bapak Ibu sekalian bisa dibangunkan oleh Allah. Insya Allah termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah, dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat walafiat, panjang umur, rezekinya melimpah, barokah, dan dimudahkan oleh Allah untuk beribadah ke Makkah, Madinah. Amin. Allahumma amin. Duh Gusti Allah Pangeran kang Maha Mulya, pendengar lan jamaah muga-muga sugih sedaya, awake sehat pinaringan umur sing dawa, sok nang akhirat kabeh mlebu swarga. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma tawil umurana, Allahumma sahih ajsadana wahatim bisolihati a'malana waj'alil jannata mathwana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
في علم الله بصلاة دائمة بدوام ملك الله. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Bapak Ibu sekalian, para jamaah pendengar acara Mutiara Fajar yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari Jumat yang lalu kita sekalian membicarakan kunci-kunci yang mengantarkan kebahagiaan kita dunia akhirat. Yang utama, kita mencintai Allah dengan mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Kanjeng Nabi menyampaikan kepada kita sekalian, arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang membuat kita sekalian ini happy dunia akhirat. Awalan, antakuna zaujatuhu solihatan, punya pendamping hidup yang baik, yang soleh, solihah, ya. Yang kedua, wa auladuhu abroron, punya anak-anak yang menyejukkan kalbu kedua orang tuanya, anak-anak yang qurrata ayun. Kemudian yang ketiga, wa khulatauhu solihin, dan yang keempat, wa antakuna rizquhu fi baladihi. Yang pertama, istri suami yang soleh. Biasanya lagune itu alamate rumah tangga yang diberkahi, suami istri bertakwa pada ilahi, akhlaknya mulia sesuai tuntunan Nabi, insya Allah rumah tangganya banyak rezeki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alamate anak soleh iku papat, badane mukmin anut ing syariat, kang dihin lisane alus ngendikane, kapindo mulya akan ing wong tuane. Sak terusé kaping 3 asih ing bocah cilik-cilik lan liyane. Lah sekarang yang ketiga, memiliki teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Bapak Ibu sekalian, diajari oleh para pemimpin kita, Bapak Ibu sekalian diingatkan bahwa tombo ati iku ono 5 wernane, ya. Abdullah Al-Antaki menyampaikan khamsun hunna min dawail qalbi, qiraatul Quran, wa mujalasatus solihin, wa ikhlail batin, wa qiyamil laili, wa tadarru'u indas sobah. Ki tombone ati itu yang pertama, qiraatul Quran. Yang kedua, punya teman-teman yang baik, mujalasatus solihin. Yang ketiga, wa ikhlail batin. Kita sekalian wa ilhail batini. Jadi dapat menahan lapar. Wa qiyamil laili wa tadarru'u indas sobah. Makanya ibu-ibu ini biasanya tombo ati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho wong kang soleh kumpulono,
kaping telu salat wengi lakonono ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darajati adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami kaping telu kudu weteng ingkang luwih kaping papat zikir wengi ingkang suwe kaping telu kudu weteng ingkang luwih kaping lima kir wengi ingkang suwe salah sawijine bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani salah sawijine bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabai ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi. Ngaji bareng Pak Qasim bikin hati tambah sejuk layak alhamdulillah. Ketika kita punya pendamping hidup yang soleh, yang solihah, maka insya Allah rumah tangga itu akan diberkahi oleh Allah. Karena janjinya Allah, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Nggak ada rumah tangga yang cekak cingkrang rezekine, nggak ada rumah tangga yang hanya bertabur dengan percekcokan, pertengkaran, persaingan yang tidak sehat. Nggak ada sesungguhnya. Ya. Ketika apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu enggak dilakukan, maka itu yang terjadi. Kalau saling menghormati, saling menghargai, saling bermusyawarah, saling memaafkan ketika ada persoalan, maka rumah tangga itu menjadi surga dunia akhirat. Yang kedua, anak-anak. Kita butuh anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang qurrata a'yun, yang menyejukkan kalbu kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu umurnya terbatas, antara 60-70 tahun. Jamaah ini loh sedikit sekali yang usianya di atas 60 tahun. Nah, ketika usia yang hanya sekitar 70 tahun untuk memperoleh tiket akhirat, tiket di surga yang waktunya abadan abadah nggak cukup. Maka seperti yang didawuhke oleh Kanjeng Nabi, idza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi anak-anak itu yang menjadi dambaan setiap orang yang sudah kembali menghadap kehadirat Allah ketika putus semua amal ibadahnya. Sholat udah nggak bisa, tadarus Al-Quran sudah nggak bisa, ngikuti pengajian kayak gini yang ganjarannya luar biasa nggak bisa, sedekah nggak bisa, kerja bakti apalagi. Maka anak-anak, lah naudzubillahi min dalik, kalau sampai kita dikasih oleh Allah anak-anak yang rusak,
maka beban orang tua di alam barzah semakin berat. Sebab wa yakunu auzaru a'malihim ilaihim, kebejatan anak-anaknya, kelakuan anak-anaknya, pelanggaran terhadap berbagai macam syarak itu akan dibebankan oleh Allah kepada orang tuanya. Maka rumah tangga ketika punya anak-anak yang baik, maka insya Allah mencari maisah, mencari rizki itu gampang. Kenapa? Karena wasilah anak-anak yang baik itu. Ya, contoh ekstrim kayak Putri Aryani yang diganjar oleh Allah buta, tapi karena orang tuanya luar biasa, maka orang tuanya diundang ke istana. Orang tuanya mendapat royalti triliunan rupiah. Nah, nanti anak-anak yang baik seperti ini di akhirat akan menjadi surga bagi orang tuanya. Karena anak-anak yang baik itu ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mereka protes, nggak mau Tuhan, kalau tidak bersama kedua orang tua saya, maka saya tidak mau menerima tiket untuk masuk surga. Subhanallah, anak-anak yang baik itu di dunia sudah mendatangkan rizki yang tidak terduga, dan nanti di akhirat dipastikan menjadi tiket kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, kita butuh teman-teman yang baik, kita sekalian butuh sahabat yang baik, karena kita sekalian ini makhluk sosial. Karena nas ummatan wahidah, tidak ada satupun yang bisa hidup sendiri. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Lek isine donya iki lanang kabeh gegeran tok, gak mari-mari. Sebaliknya lek isine bumi iki wong wedok tok rame, gak patek jelas ana duwite apa ora. Sampeyan delok pasar sapi karo pasar Gresik iki. Ha iya. Pasar kene iki lan rame to wong limo ngene rame. Lho pasar sapi ku sepi, mek krungu suarane hewan ya. Kenapa? Maka Allah itu mempertemukan. Jadi min dzakarin au untha, antara laki-laki dengan perempuan dengan model yang beda-beda, berkelompok-kelompok antara satu dengan yang lain ya. Kalau yang sama-sama kita ketahui, di Asia ini ada orang Indonesia, ada orang Singapura, ada orang Malaysia, ada orang Filipina, ada orang Myanmar, dan lain sebagainya. Di dunia ada benua Afrika, ada benua Australia, ada benua Asia, ada benua Amerika, ada benua Eropa, beda-beda. Lita'arofu, supaya bukan hanya saling mengenal, tapi dapat menghadirkan kebahagiaan, kedamaian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka tugas utama Kanjeng Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menaburkan kasih sayang, mempersaudarakan. Dulu sebelum Rasulullah, orang-orang yang ada di Arab itu kan sukanya tawuran antar kabilah, gegeran. Nah, oleh Rasulullah alhamdulillah melalui Islam, karena Islam itu rahmatan lil alamin, maka dipersaudarakan. Yang sangat kita kenal kabilah satu dengan kabilah yang lain rukun, orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin sama-sama membangun kekuatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang dalam satu keluarga itu justru nggak rukun. RT padahal jenenge iku lho, rukun tetangga, tapi ogak
rukun. Ya kaya no Sidoarjo iku antara Bu Wiwi karo Bu Masriah ya. Naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik. Panjene Wiwi sing nok Gresik iku apik. Sing nok nggone Sidoarjo ya apik. Sing gak apik iku tanggane. Jenenge Masriah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika kita ini hidup rukun itu enak gitu loh ya. Ana lagune iku, ayo para kanca rukun karo tangga, apik karo bala, uripe bakal mulya. Iku ngendikane Kanjeng Rasulullah, uripe nang donya bakal kecukupan bondo, sok nang akhirate dijamin ahli suwarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril sari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sapa wae pengin mulya donya akhirat, mongko kudu seneng marang Nabi Muhammad. Kelawan ngakehno maca sholawat, uripe nang donya bakal kebanjiran rahmat, sok nang akhirate mesti entuk syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Makane kula panjenengan sering pireng almar'u ala dini khalilihi fal yangdur ahadukum mayu khalilu. Seseorang itu dilihat oleh Allah dengan siapa dia berteman. Dikongkon golek kanca sing apik, mergo Allah itu akan melihat seseorang karena melihat temannya, koncoan karo sapa. Mangkane la tashab malayun hiduka haluhu wala yadulluka alallahi maqaluhu. Janganlah engkau berteman dengan orang yang tidak membuatmu bersemangat, dengan orang yang tidak membuatmu untuk berhusnudzon, dan ucapannya tidak menunjukkan jalan menuju kepada Allah. Artinya goleko kanca sing iso ndadekno awakmu tambah apik. Ojo koncoan karo wong sing awakmu malah hobi ghibah, ngrasani, ngelok-ngelokno, buakhil lan liya-liyane. Kenapa? Karena teman itu pengaruhnya luar biasa ya. Ada mathalul jalisi solihi wal jalisi su'i kamathali hamilil miski wa nafikil kiri wa nafikhil kiri. Perumpamaan teman duduk
perumpamaan sahabat yang jelek dengan sahabat yang baik. Yang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak, bukan minyak tanah ya, minyak wangi. Jadi meskipun nggak beli karena panjenengan sering dekat itu ya, begitu ada testi dia yang ada apa percobaan kan mesti harumnya ke tetangga-tetangga, tester ya. Biasanya setiap pembelian itu kan ada tester yang disemprotkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sementara teman yang tidak baik itu diumpamakan kita berteman dengan pandai besi, paling enggak sangit, ambune belok ya. Kadang-kadang pakaiannya yang bolong-bolong, atau berteman dengan penjual ikan, ambune mesti amis ya. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian bersahabat dengan orang-orang yang baik ya, tadi mujalasatu sholihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka itu akan membuat hati kita teduh. Ketika ada sahabatnya yang curhat, bukan malah dikipasi, tapi paling tidak misale ono, waduh rek, kemarin duit saya kena gendam misalnya, ayo sampai sekian puluh juta. Ya sudahlah, memang hidup di dunia itu seperti itu. Semakin disayangi oleh Allah, ujiannya semakin tinggi. Ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Enggak ada satupun ujian di muka bumi ini tanpa izin Allah. Makanya enggak usah dipikirin. Kan ada banyak kasus ya, kayak tempo hari pada saat pasar turi kobongan, ono wong bakul endok sing gak iso dodolan, langsung kendat ya. Ono sing sawai kebanjiran padahal delok engkas panen ya, maka dia mengambil jalan pintas, bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik. Ada yang suaminya beling, anake telu dicekik, ono sing dibekap bantal, ono sing dilebokne nanggone bak mandi. Naudzubillahi min dzalik. Ketika panjenengan ngasih masukan karena panjenengan sebagai teman yang baik, udahlah. Ndak mungkin Allah itu bermaksud jahat kepada sampean. Orang-orang yang didolimi itu lebih mulia daripada orang-orang yang mendolimi. Betul Bu Wiwi? Orang-orang yang kecurian itu jauh lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang-orang yang mencuri. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian memberikan masukan seperti itu kan berkurang bebannya. Udahlah, rizki Allah itu luas tanpa batas. Mas yo saiki awakmu kecolongan, insya Allah Allah nanti pasti akan ngasih rizki. Karena kita sekalian manusia ini makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang dikasih fasilitas yang sangat sempurna. Itu loh, ada yang tempo hari itu omai kobongan, tahu-tahu dapat bantuan, rumahnya dibangun jauh lebih baik. Udah, sabar. Orang-orang yang sabar, innallaha ma'as-sabirin, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang-orang yang baik itu pasti akan seperti itu. Tapi lek koncone gak pate apik ya diobong-obongi dikipasi. Sopo sing ikut? Ala iya iku masyaallah. Aku ilu ini naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik.
Makanya Bapak Ibu sekalian dianjurkan punya teman-teman yang baik ya. Apalagi tolong putra putrinya diperhatikan. Tempo hari kan ada kasus yang sangat memprihatinkan ya. Kayak di Jakarta, di UI itu ada mahasiswa yang pinter, namanya Muhammad Naufal Zidan, berteman dengan Ardika Basa, sama-sama jurusannya, sama-sama kampusnya. Ternyata wafatnya Naufal Zidan justru oleh temannya yang bernama Ardika Basa tadi. Di Jogja itu ada seorang mahasiswa namanya Ridho Tri Agustin. Ternyata ia dibunuh oleh teman-temannya satu geng. Na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Di Mojokerto itu ada anak SMP kelas 3 yang dianiaya oleh teman-temannya sendiri. Na'udzubillahi min dalik, menyebabkan kematiannya. Di Blitar itu ada anak MTS Madrasah Tsanawiyah yang kental dengan nilai-nilai agama, ternyata matinya dikeroyok oleh teman-temannya. Di Paciran, Lamongan itu juga ada anak MTS yang dianiaya oleh teman-temannya sehingga menyebabkan ia meninggalkan dunia. Maka Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, tolong diperhatikan nasihatnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Teman yang baik, yang pertama orangnya berilmu. Sebab orang yang berilmu insya Allah akan memberikan wawasan jalan keluar ketika ada persoalan. Yang kedua, orang-orang yang berilmu itu cenderung memiliki akhlak yang mulia, karena ilmunya itu akan menuntun ini baik, laksanakan, ini jahat, tinggalkan. Dan yang ketiga, bukan orang yang hobi melakukan perbuatan fasik yang ingkar kepada Allah. Yang keempat, bukan orang yang ahli mengada-ada, dan bukan orang yang rakus. Ayyakuna akilan husnul khuluqi ghairi fasikin wala mubtada'in wala kharisin ala dunya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya kita sekalian ini oleh Allah sudah dikasih filter ya. Batin kita itu menjadi cermin kita, menjadi koco bernggolo kita. Orang itu kan kelihatan toh ya. Al-dhahiru yadullu alal batin. Seringate kulo ketok wong iku jahat dari tampilannya, dari wajahnya itu sudah kelihatan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apalagi sekarang dengan teknologi informasi komunikasi yang sudah canggih ini, hati-hati ya. Tempo hari ada ngaku-ngaku teman, ternyata gendam. Ada yang hanya ditelepon kemudian dia angkat, ternyata duitnya dikuras. Maka Bapak Ibu sekalian, tipnya kalau ada telepon yang kira-kira Bapak Ibu sekalian belum kenal, nggak usah dijawab. Lebih baik sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sholawatan yang lain ya, sholawat munjiat yang Bapak Ibu baca itu secara sirri akan menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, kata Allah, bagaimana aku menurunkan azab. Nah, azab itu kan tidak hanya neraka. Azab itu maknanya luas, kesulitan,
kesulitan, musibah, malapetaka, balak bencana, peceklik duit, loro lan liyane ya. Ketika Bapak Ibu sekalian membiasakan sholawat, maka insya Allah ya, yang gendam-gendam, yang bujuk-bujui itu nanti akan dikibaskan oleh Allah. Orang-orang yang banyak membaca istighfar ya, monggo panjenengan pilih astagfirullahaladzim, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, utawa astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan solihah, amalam makbula. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak orang-orang yang memanfaatkan kesempatan. Kita tidak tahu, tapi pencurinya karena sudah melakukan riset terhadap diri kita, sudah melakukan penelitian, sudah ngawasi sekian lama, orang yang diawasi tidak tahu, sehingga kita terlena. Agar kita senantiasa menjadi orang yang waspada, maka Bapak Ibu sekalian dianjurkan perbanyak membaca sholawat dan istighfar. Syukur kalau rotibul hadat itu dibaca minimal seminggu sekali. Insya Allah itu yang akan membuat diri kita diselamatkan oleh Allah. Apalagi di bulan Shofar ya. Tempo hari saya sampaikan kata Syekh Abdul Hamid bin Ali bin Abdul Qadir Al-Quds, banyak musibah londilala. Ternyata musibah yang terjadi di jalan raya, yang terjadi di lautan, yang terjadi di Dirgantara. Sekarang kekeringan banyak melanda saudara-saudara kita. Ada jembatan yang ambrol karena dilewati truk. Kebakaran itu di Indonesia sampai 7.500 titik api kebakaran. Di Jawa Timur aja kurang lebih ada 600. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sekalian membentengi diri kita dengan zikir kepada Allah, khususnya dengan banyak membaca sholawat, sholawat yang diijazahkan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam, li khamsatun utafi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima, li khamsatun utafi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima. Itu kalau dibaca 3 kali pagi, insya Allah sehari penuh selamat. Kalau dibaca sore, semalam penuh selamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus semakin kuat gandolan kita kepada Allah. Kita harus semakin dekat, harus semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Manidda hubban nabi min ghairi tibai sunnati fahuwa kadzabun. Orang-orang yang ngomong cinta nabi, sayang nabi, takdim nabi, tapi tidak melaksanakan apa yang diajarkan oleh nabi, maka sesungguhnya dia seorang pembohong. Nah, kaitan dengan pertemanan, kita sekalian diingatkan hendaknya memilih teman sahabat yang membuatmu selalu bersyukur kepada Allah, yang membuatmu semakin dekat kepada Allah. Ada syair, anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Jangan tanya tentang seseorang, ya, siapa dia, tetapi tanyakan siapa temannya. Oh, koncone Pak Misto api gitu ya. Oh, koncone Pak Rois api jaminan. Oh, koncone Abah Saman api ya. Oh, koncone Pak Rohim api. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf ya, pada saat dimintai tolong, panjenengan kan butuh rekomendasi. Dalam bahasa administrasi di pemerintahan itu harus ada rekomendasi. Nah, rekomendasi itu siapa temannya. Misalnya Mbak Eni sampean kenal wong iki to ngono. Aku lo gak tahu enggak iku lo jarene tonggomu. Gak, paling tidak dari sisi itu. Jadi saya juga sering ditanya oleh teman-teman, Bapak tahu ini enggak? Tahu, tapi saya enggak detail. Baik apa enggak jelas ya. Ya saya kalau enggak tahu li ikhtiyat, palang kuatir ketimbang kebat keliwat. Dalam persoalan apapun minta rekomendasi. Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena teman-teman itu yang menentukan kebaikan kita di mata Allah dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, teman yang baik itu namanya sahabat. Sama lah tahu krungu toh, mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka mencari teman, tidak mudah apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan, pokoknya pas mangan-mangan itu wake sing teko ya. Teman waktu kita jaya, tetapi di pintu penjara, di sana teman tiada, mencari teman. Nah, seperti itu pesennya Wakaji Romai Rama itu ya, carilah teman seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak membuatmu berhusnudzon kepada Allah, dan jangan berteman kepada orang-orang yang tidak mengajakmu di jalan Allah. Tapi kalau orang-orang itu sukanya datang ke al-khidmah, sukanya datang ke majelis zikrullah, sukanya datang ke majelis-majelis pengajian, majelis-majelis sholawatan, insya Allah minimal ketularan sing paling sederhana sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya pesan anak-anaknya ya. Anak-anak itu kan masih belum dewasa. Tolong diawasi dengan siapa dia berteman. Lebih-lebih di era digitalisasi. Contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, contoh-contoh yang ekstrim
banyak anak yang tidak mau datang ke sekolah, pamite wong tuane, iya Pak Miftah ya, pamite sekolah, nggawa seragam, njaluk sangu ya Pak ya. Ya, mari ngono guru BP ne, Pak, anake sampean kok gak tahu mlebu loh. Baru kaget. Nah, kasus-kasus seperti itu banyak banget. Kenapa? Nggak mungkin dia sendirian. Katut koncone. Saya sering ketika ngaji di beberapa tempat, lho sing melok iku lho, wong tua-tua tok. Sing nom-nom iki nondi ya. Alhamdulillah kayak Habib Syekh dan kawan-kawan itu banyak generasi muda yang datang. Kayak Gus Ikdam yang dari Blitar itu banyak generasi muda yang datang ya. Tapi kalau di masjid pas kuliah subuh sing nom iku lho hampir tidak ada. Ya, ono 2% iku apik. Pak Saifuddin, Pak Miarso ini termasuk pengurus takmir di masjid ya. Setiap minggu ada kajian niku jajal sampean goleki arek nom-nom 5 ngono lho. Nah, fenomena seperti itu perlu membuat orang tua itu khawatir. Sebab kalau tidak dibiasakan agama ya, apalagi perilaku ya, itu tidak mungkin dapat dibentuk hanya dalam melalui sim salabim. Perlu ada penekanan dan Allah Rasulnya memberikan penekanan bahwa modal utama yang harus diberikan kepada anak-anak kita adalah agama. Maka tolong Bapak Ibu sekalian, dengan siapa dia berteman itu pengaruhnya luar biasa besar, dan diingatkan jangan sampai meninggalkan sholat. Kita diperintah oleh Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kita sekalian meninggalkan anak keturunan yang lemah, lebih-lebih lemah imannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap orang itu butuh ketenangan batin ya, yang dalam bahasanya orang-orang tua, tombo ati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran sak maknane. Itu kita biasakan. Salah satu aktivitas Kanjeng Nabi setiap hari, daily activity of Nabi Muhammad adalah membaca Al-Quran setiap hari. Maka Bapak Ibu sekalian upayakan, karena Quran itu pengaruhnya luar biasa, dahsyat, bahkan meskipun kita tidak tahu artinya. Yang kedua, maca Quran, pertama maca Quran sak manane, kaping pindho wong kang soleh kumpulono. Berarti kita dekat dengan ustadz ustadzah ya, tapi dicek ustadz ustadzahnya itu nyambung antara ucapan dengan perilakunya. Sebab di negeri kita ini juga banyak ya yang ceramahnya bagus tapi perilakunya bertolak belakang, jelek-jelekin. Bahkan ada yang pemangku pondok pesantren ternyata juga mengalami degradasi iman. Tapi kita tidak boleh suudon, kita harus husnudon ya. Bagaimana caranya? Ya ditanyakan, iki apik ta ngono. Oh iya wonge loman, oh iya wonge sabar, oh iya wonge peduli dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, wa ikhlail batni, ngluwekke weteng, gelem poso ya. Ora muangan terus kepengin langsing tapi ngemil terus gak brai-brai. Apalagi ada kafe itu ya, rasane ketika kita ketemu dengan teman, koyok-koyok yang terhebat itu
diajak makan. Ya, makan iya, tapi yang sisi lain misalnya ngobrolin soal-soal kebaikan. Kapan kita bisa bersama-sama berangkat umroh? Kapan kita barangkali pengen ngikuti ngadinya Gus Ikdam di Blitar? Kapan kita sekalian bisa bareng-bareng ikut di radio? Yang sederhana-sederhana tapi bagus itu loh ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ketika panjenengan ngajak kebaikan itu masuk dalam konteks man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ketika panjenengan ngajak orang berbuat baik, maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang itu royaltinya pasti akan balik kepada Bapak Ibu sekalian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa qiyamil laili, dan yang terakhir wa tadarru'u indas sobah, qiyamul lail, tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Tahajud diupayakan ya, diupayakan. Wis tuwa-tuwa, wis mambu lemah, jadi diupayakan. Setiap malam pasti dibangunkan oleh Allah kok. Pasti, hanya persoalannya ketika bangun pipis tok apa langsung ngambil air wudhu. Itu pasti. Allah itu begitu baik, Masya Allah. Allah memerintahkan malaikatnya itu loh sampai berkali-kali, kongkon sholat tahajud gak gelem Gusti, wis 2 rakaat wae karo witir 1 rakaat. Gak gelem Gusti, wis tahajud tok. Gak gelem Gusti, kon wudu tok. Gak gelem Gusti, kon ndangak nang langit sebut namaku Allah. Loh sampai kayak gitu Gusti Allah itu. Ya Allah, gak gelem subuh ditangek nomane karo malaikat ya, saking dawa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, insya Allah orang-orang yang membiasakan kegiatan seperti itu, maka hidupnya happy dunya akhirat. Jadi dieling-eling ya, tombo hati ono 5, nomor 1 maca Quran ya, nomor 2 golek kanca sing apik, nomor 3 gelem poso, nomor 4 tahajud ya, salat malam ya, lek iso ya aja tahajud tok ya, salat hajat ya, salat tasbih ya, ya salat taubat ya, wis tuwa. Tapi sing paling penting senajan sidik tapi berkualitas, gak ngelamun, atine nyambung nangis marang Gusti Allah. Zikir, nah, zikir panjenengan bisa dengan kalimat-kalimat thayyibah yang sangat disukai oleh Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang keempat wa antakuna rizquhu fi baladihi, rizkine iku teko negarane dhewe. Makanya kan ada peribahasa, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Apalagi hujan emas di negeri orang, hujan emas di negeri sendiri, ya tambah lebih suka berada di negerinya sendiri. Apa artinya? Ketika kita berada di negara lain, di provinsi lain, di pulau lain, maka status kita ini kan sebagai tamu, bukan sebagai tuan rumah. Kemerdekaan kita itu otomatis tidak seperti yang kita rasakan ketika itu milik kita sendiri. Sampeyan lek omahe dhewe, sampeyan arep maca opo ae, turune sampean BE gak adik kaosan, gak adik opo ya, iku kan nggone sampean dhewe. Sampean mlungker nglumah ngorok lan liyane gak ono masalah, karena itu milik sampean sendiri. Itu yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Wa ma adraka mal aqabah fakkur raqabah, membebaskan perbudakan. Ketika kita sekalian menjadi tamu, ad-dhaifu kal mayyit, kebebasan kita itu
terampas, artinya kita tidak memperoleh kemerdekaan seperti yang kita rasakan selama ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca undang-undang dasar kita, di pembukaan itu ada tujuan negara didirikan. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Baru yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, harusnya Bapak Ibu sekalian tidak perlu menjadi TKW, tidak perlu menjadi TKI, ya. Ketika menjadi TKI TKW itu barangkali masuk yang ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya. Tapi yang pertama tadi Bapak Ibu sekalian bisa cukup tentram, tenang. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan kesejahteraan. Dalam arti negara ini harus menciptakan lapangan pekerjaan dalam skup yang besar. Dalam skup yang kecil, Bapak Ibu sekalian harus merdeka, jangan sampai tergantung kepada orang lain. Apalagi pekerjaan itu membatasi panjenengan beribadah. Maka Bapak Ibu sekalian harus berusaha mandiri, berdikari, bahasanya Pak Soekarno, berdiri di atas kaki sendiri. Maka dalam konteks yang kecil, masing-masing rumah tangga itu berusaha menciptakan rumah tangga yang mandiri. Kemudian rumah tangga yang mandiri itu nanti berkembang ke RT. Di RT-nya juga mandiri, RW-nya mandiri, sampai kepada daerah dan akhirnya kepada negara. Bagaimana agar kita sekalian bisa mandiri? Maka harus kita bekali diri kita, satu, dengan iman yang kokoh, yakin bahwa nahnu narzukuka, Allah pasti akan ngasih rizki kepada kita sekalian. Yang kedua, kita tambah ilmu dan pengalaman. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang ketiga, silaturahim. Man ahabba ayub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Nah, melalui silaturahim kayak gini, kita bisa tukar pendapat, ya. Kadang-kadang pekerjaan itu bisa berbagi dengan teman-teman. Kadang-kadang isok dadi besan. Maka pertemanan persahabatan ini luar biasa tinggi nilainya di mata Allah, sampai orang yang mestinya telah diambil nyawanya oleh Allah karena bersilaturahim, maka ditangguhkan, umurnya ditambahi 83 tahun lagi. Bapak Ibu sekalian, seneng silaturahim, disenengi Nabi, uripe nang donya tansah dirahmati, kabeh kebutuhane insyaallah dicukupi, sok nang akhirate mesti disyafaati. Sholli wa sallim daiman صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحلا والآل والأصحاب من قد وحلا تقبل يا الله fina syafa'ata angkur bidinina wa amril ajila taqabbal ya Allah fina syafa'ata angkur bidinina wa amril ajila bijahil Mustafa sahibah syafa
sallim وسلم daiman ala Ahmada salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min hali ahlin nar. Allahumma ya Allah tawil umurana wa sahhihat sadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqana ya Rabb wa wasi' arzaqana wa wasi' arzaqana wa ahsin akhlaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah qabul. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.